Science. Halo guys, welcome back to my vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Di vlogku kali ini, aku ingin ngebahas tentang salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti yang kalian ketahui, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada jurusan manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Kali ini, aku ingin lebih ngebahas tentang jurusan manajemen, dikarenakan itu adalah jurusan yang aku ambil saat ini di perguruan tinggi. Oh ya, for your information, aku adalah seorang mahasiswi di universitas swasta di tahun terakhir. Jadi, manajemen adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana caranya mengelola sebuah organisasi, dimulai dari Departemen SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional. Ketika seorang lulus dari jurusan ini, dia dapat bekerja di berbagai macam bidang organisasi, karena setiap bidang organisasi pasti membutuhkan lulusan manajemen untuk dapat memanage organisasi mereka dengan baik. Kali ini aku ingin lebih ngebahas tentang manajemen SDM dikarenakan itu adalah bidang konsentrasiku untuk skripsi nanti. Jadi, agar sebuah organisasi atau perusahaan dapat maju dan berkembang, itu harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sumber daya manusia tersebut dapat mengelola sumber daya alam, teknologi, dan sebagainya dengan baik, dan juga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dengan baik. Nah, komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam SDM? Komponen-komponennya adalah, yang pertama adalah rekrutmen, di mana calon pegawai akan melamarkan diri di perusahaan tersebut. Setelah itu, yang kedua adalah seleksi. Setelah para calon pegawai melamarkan diri di perusahaan tersebut, maka HRD akan menyeleksi karyawan yang memenuhi kualifikasi pekerjaan dan juga the right man in the right place, yaitu orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga adalah penempatan dan kompensasi, di mana gaji dan insentif itu adalah bagian dari kompensasi. Nah, besaran gaji yang akan diterima oleh pegawai itu tergantung kepada, yang pertama adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka akan semakin tinggi juga gaji yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut kepada karyawan tersebut. Kenapa? Karena orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi pasti akan lebih berkompeten. Yang kedua adalah pengalaman. Orang yang memiliki pengalaman kerja yang banyak pasti akan diberikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan seorang yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Dikarenakan orang yang sudah memiliki pengalaman kerja ini sudah tahu bagaimana caranya bekerja di sebuah organisasi. Sedangkan seorang yang belum memiliki pengalaman kerja, mereka masih belajar untuk bagaimana caranya bekerja di sebuah organisasi. Dan yang ketiga adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menggaji karyawan tersebut. Ketika seorang kerja di perusahaan yang besar, pasti dia akan diberikan gaji yang besar pula. Dan sebaliknya, bila seorang karyawan bekerja di perusahaan yang masih startup nih, pasti dia akan diberikan gaji yang lebih kecil pula. Nah, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, pasti kita akan diberikan tugas oleh atasan kita. Tugas itu bisa berupa tugas individu maupun tugas secara berkelompok. Kadangkala kita akan diberikan tugas secara berkelompok agar dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih cepat. Dikarenakan setiap anggota kelompok tersebut bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Tapi, ada kalanya kadang kita akan adanya konflik di dalam melakukan tugas secara berkelompok. Nah, kenapa sih ada konflik di dalam menjalankan sebuah tugas secara berkelompok? Dikarenakan yang pertama adalah perbedaan karakteristik. Setiap anggota kelompok perlu memahami perbedaan karakteristik setiap anggotanya sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik dengan orang tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara kita dengan rekan kerja kita dalam kelompok tersebut harus terjalin dengan baik agar kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, ketika kita bekerja, kadang kita dinilai kerja kita itu bagus atau tidaknya, itu bukan berdasarkan performa kerja kita, tapi berdasarkan yang pertama adalah bias penilai, di mana kita akan dinilai berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah efek halo, di mana atasan menilai bawahannya itu pada saat perjumpaan pertama. Jadi, pada saat atasan bertemu dengan pertama kali dengan bawahannya dan kita dinilai tidak baik pada saat perjumpaan pertama, maka kita akan terus dinilai tidak baik, biarpun kita sudah bekerja dengan baik. Dan sebaliknya, pada saat kita ketemu pertama kali dengan atasan kita dan
kita dinilai baik, maka kita akan terus dinilai baik oleh atasan kita. Biarpun kita kadang-kala melakukan sebuah kesalahan, tapi karena kita sudah dinilai baik, maka kita akan terus dinilai baik. Nah, di dalam bekerja ini kita juga pasti akan diberikan pelatihan, di mana ketika kita pertama kali bekerja, kita akan diberikan pelatihan agar kita tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika bekerja nanti. Dan juga bagi seorang yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut, ketika mereka akan dipromosikan atau jabatan mereka akan naik, maka mereka juga akan diberikan pelatihan agar mereka dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ketika bekerja di posisi tersebut, dan dapat mengukur diri apakah dia sudah berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Nah, itu vlogku kali ini tentang manajemen SDM. Semoga itu dapat menambah wawasan kalian mengenai manajemen SDM. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog. Bye!